Ya, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, saat ini kami berada di Desa Hili Namezaua, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nia Selatan. Tadi perjalanan tim RRI Nia Selatan dari Teluk Dalam ke sini nih cukup luar biasa. Kalau dibilang ekstrim sih tidak, tapi mungkin ada hal-hal khususnya untuk infrastruktur jalan yang mungkin menjadi perhatian kita bersama. Padahal di Onolalu ini begitu banyak potensi-potensi yang bisa diangkat. Nah, salah satunya juga nanti di Desa Hili Namezaua ini. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Camat Onolalu dan juga Kepala Desa Hili Namezaua untuk membahas seperti apa kondisi infrastruktur atau pembangunan khusus dulu di Desa Hili Namezaua secara khusus dan juga nantinya secara umum di Kecamatan Onolalu. Walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu kita sudah berbincang-bincang bersama dengan Camat Onolalu, tapi mungkin masih banyak hal khususnya di bidang infrastruktur yang ingin kita ketahui seperti apa kondisi pembangunannya di saat ini. Nah, Pak Camat Onolalu, mungkin bisa disampaikan secara umum kepada pendengar dan pemirsa seperti apa kondisi infrastruktur yang ada di Kecamatan Onolalu ini. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya sapa pemirsa RRI Nia Selatan yang berada. Yawu, kami dari Kecamatan Onolalu tentu mengapresiasi dari RRI Nia Selatan. Kemarin kita sudah diundang untuk wawancara di studio RRI bersama dengan Kades Livarono, dan kami atas nama pemerintah Kecamatan Onolalu dan seluruh masyarakat Onolalu dan pemerintah desa mengucap terima kasih hari ini datang langsung ke lapangan. Ya luar biasa RRI Nia Selatan ini. Ya, RRI Nia Selatan mantap lah, keren. Langsung turun ke lapangan dan kebetulan kita berada di Sungai apa ini Pak Kades? Sungai Mufulu. Sungai Mufulu di belakang perumahan desa warga di Desa Hili Namezaua, dan sampai saya ada Pak Kades. Nah, dan sebenarnya secara infrastruktur desa sekecamatan dan juga desa di seluruh Onolalu secara umum jalan sudah ada, sebagiannya sudah di-mix ya, sudah dilalui oleh dari tim RRI, dan ya sekitar 70% lagi memang jalan di Kecamatan Onolalu cukup parah. Perlu ada perhatian cukup parah dari lintas Hili Nivoso menuju Hili Falaga dan Hili Namezaua. Dan ada dua jembatan Demba dan jembatan Mufulu yang menjadi perhatian kita pemerintah supaya kedepannya mudah-mudahan ada perhatian dan bisa dibangun jembatan dan jalan itu yang rusak parah. Dan di belakang kita ini ada TPT ya. Nah ini Pak Kades, kami mengucapkan terima kasih dan seluruh warga. TPT ini dibangun dari sumber dana desa tahun anggaran 2024. Nanti Pak Kades bisa menjelaskan, dan ya luar biasa ya kinerja pemerintah desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sini. Ada di Sungai ini Mufulu ada batu-batu yang terbawa arus dan dimanfaatkan untuk sebagai tembok penahan ya, agar perumahan warga tidak longsor ya, karena kalau hujan deras ini airnya cukup tinggi. Itu kira-kira. Kan ada 10 desa ya? Iya, 10 desa kita. Oke, kalau tadi kan dari Teluk Dalam ke sini ada berapa desa yang dilalui ya? Iya, dari Ibu tadi dan tim dari RRI Selatan tadi lintas lewat SMA Negeri 1 Teluk Dalam, terus masuk ke Desa Lionaha, kemudian Hili Senekesi, Hili Kara, dan Hili Munegraya. Kemudian di depan sana tadi Hili Alitesaua. Dan ini Hili Namezaua. Oke. Di atas sana Hili Namezaua Raya. Nah, kesananya tadi ke sebelah kanan itu ke Hili Falaga dan Hili Farono. Berarti kondisi jalan yang kami lalui tadi apakah juga seperti itu di desa lainnya? Sebenarnya untuk yang kita lalui tadi dari Desa Hili Unaha itu sudah bagus. Kalau di desa lainnya cukup parah. Seperti kondisinya dari Hili Munegraya tadi ke sini. Kira-kira begitu semua kondisi jalannya yang menuju ke Hili Farono dan Hili Falaga. Nah, sudah pernahkah hal ini disampaikan kepada pemerintah atau mungkin ada pihak-pihak terkait yang bisa membantu agar pembangunan infrastruktur di Onolalu ini bisa meningkat? Iya, kalau masalah itu kita sudah terus-menerus kita sampaikan melalui musyawarah desa, musrenbang kecamatan, dan sampai di tingkat kabupaten. Kita setiap tahunnya menyampaikan itu usul-usulan, termasuk kepada wakil-wakil rakyat kita yang melalui pokir-pokir mereka kita sarankan atau kita usulkan supaya ada perhatian terhadap pembangunan di Kecamatan Onolalu. Dari 10 desa paling parah Pak. Iya. Iya, untuk jalan ya. Kalau untuk jalan memang saya pastikan itu mulai dari Desa Hili Farono, Hili Falaga Raya sampai di 3 desa di sini.
ya cukup memprihatinkan, baik jalan dan jembatannya. Yang perlu ada sentuhan dari ya pemerintah seperti itu. Oke, baik, saya beralih ke Pak Kades Hili Namezaua. Ini kan kalau bagi kami ini adalah pertama kali datang ke sini ya Pak. Tapi sekilas ternyata banyak juga potensi di desa ini. Jadi sebelum cerita infrastruktur dulu, potensi apa saja yang dimiliki desa Hili Namezaua ini Pak? Ya, saya sapa dulu RRI Selatan. Selamat buat RRI Selatan, mereka bekerja semaksimal mungkin. Oke, baik. Kalau masalah potensi desanya di sini, satu dulu artinya segi batu. Ya, kita bisa kita jual di luar selain kita beli di desa ini. Saya sebagai kepala desa memberdayakan masyarakat di sini, artinya dipecahkan batunya, kita beli pasir, itu potensi desanya. Dan malah pun ada desa lain atau kecamatan lain untuk membeli potensi batu di desa Hili Namezaua di sini. Katanya potensi batu kita di sini katanya kuat kualitasnya itu. Terus ada nilam ya Pak? Ya, termasuk juga potensi desanya di sini ada nilam, karet, kelapa muda, nah, kan gitu. Terus tadi ada air terjun ya katanya? Ya, ada juga di sini potensi desanya. Ya lupa tadi juga, artinya ada istilah gua di sini sama kami namanya Babu Baho. Jadi termasuk juga artinya dikunjungi orang lain juga di sini. Banyak sekali Bu. Setiap minggu pasti datang orang dari selain desa Hili Namezaua untuk mengunjungi atau melihat objek wisatanya itu. Nah, oke, ini kan ternyata memang betul ya, banyak potensi dari desa Hili Namezaua ini ya Pak ya. Tapi mungkin saya lah khususnya ya, atau tim RRI melihat tadi kondisi jalan menuju desa ini cukup memprihatinkan. Ini sebenarnya bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di desa Hili Namezaua ini Pak? Ya, kalau kondisi jalannya di sini memang cukup sangat parah lah. Ini satu-satunya harapan kami dari desa Hili Namezaua, jalan mulai dari desa Hili Namezaua menuju desa Hili Munggedraya. Itu satu pergumulan kami lah dari desa Hili Namezaua, karena itu harapan kami hanya jalan itu. Kemudian harapan kami juga ada jembatan kami di situ, namanya jembatan Mufulu. Sudah sekian tahun tidak pernah dilihat oleh pemerintah. Jadi kami hanya berharap untuk artinya supaya diperhatikanlah jembatan kami itu. Seberapa besar dampaknya rupanya Pak pembangunan infrastruktur ini apabila diperhatikan begitu? Ya, dampaknya kalau sudah diperhatikan mungkin jalan kita di sini ya rata-rata lah ekonomi kita di sini agak lumayan. Artinya bisa seperti yang lain bisa mengekolahkan anaknya. Itu harapan kami kalau dibangun jalan itu. Jadi selama ini kalau untuk masyarakatnya, contoh kan ini kan batu. Ya. Nah, dijualnya kemana gitu? Atau hanya dipakai oleh masyarakat di sini saja? Yang pertama di desa ini aja kami pakai. Jadi coba kalau ada perhatian dari pemerintah, padahal potensi untuk di desa kita di sini Hili Namezaua seperti batu-batu ini bisa kita pecahkan jadi 1, 2 istilahnya itu namanya kerikil-kerikil. Bisa juga kita berdayakan sebenarnya kalau ada perhatian pemerintah. Artinya bisa dibeli mesinnya, mesin batu untuk memecahkan batu itu. Kalau untuk jembatan Mufulu itu nggak bisa dilewati roda 4 ya Pak? Atau bisa? Tidak bisa Bu. Hanya itu yang terkesan sama kami, makanya itu saya sampaikan juga sebagai kepala desa. Artinya harapan kami kepada pemerintah, baik dari kabupaten, provinsi ke pusat. Artinya itu yang menyulitkan kami di situ di jembatan Mufulu itu, kalau ada orang meninggal, ya, kalau ada orang meninggal kami naikkan jembatan itu. Padahal niat kita untuk membantu masyarakat untuk mengantar jenazah itu, maka bisa saja berisiko sama kita. Artinya bagi yang membantu itu tadi, karena jembatannya kan tidak bagus. Kemudian apanya tadi pohon kelapa dipakai, jadi bisa saja patah dan jatuh kita di situ.
Nah, walaupun tadi juga mungkin Pak Camat sudah menyampaikan, sudah ada juga upaya yang menyampaikan, tapi mungkin belum ada perhatian dari pemerintah sampai saat ini. Apa juga mungkin upaya yang bisa dilakukan desa untuk bisa katakanlah membangun infrastruktur yang lumayan lah untuk warganya, Pak? Ya. Yang kalau kami dari kepala desa, kan kami di sini 3 desa. Ya minimal kami hanya kerjasama. Ya, artinya apa yang bisa kami bantu di situ artinya melakukan gotong royong, tetean kepada masyarakat untuk beli semen supaya tidak roboh total jembatan itu. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, mungkin ada kendala-kendala lain yang dirasakan oleh masyarakat Hili Namezawa terkait untuk peningkatan perekonomian, Pak? Ya, pasti ada lah, Bu. Soalnya artinya seperti yang saya bilang tadi, artinya harapan kami supaya pemerintah itu artinya membantu kami untuk bangun jalan. Ya, itu. Oke, saya lupa. Berapa meter tadi jembatan Mefulu itu, Pak? Oh, kalau panjangnya itu artinya berkisar 12 meter. Lebarnya berkisar, bisalah kita katakan kalau bisa 6 meter, 4 meter gitu. Tapi cukup tinggi ya dari... Ya, cukup tinggi, Bu. Tingginya mungkin bisa mencapai 5 meter ke 6 meter itu. Itu. Udah pernah roboh, Pak? Pernah. Waktu banjir. Kalau nggak salah tahun 2020 itu pernah. Jadi puji Tuhan turun langsung TNI waktu itu di sini untuk membantu masyarakat mengangkat apapun kelapa supaya bisa kami jalan. Karena hanya itulah jembatan itulah satu-satunya yang menyatukan kami ke link Desa Onolalu. Oh, nggak ada akses lain ya? Nggak ada lagi. Oke, terima kasih untuk Pak Kades. Mungkin yang terakhir nih Pak Camat. Apa yang menjadi harapan terkait peningkatan infrastruktur ini, Pak? Ya, jadi harapan kami ya memang tetap ada perhatian dari pemerintah supaya infrastruktur di Kecamatan Lalu ini dibenahi sehingga akses antara desa ke desa, ke kecamatan, kabupaten bisa terhubung dengan baik. Sehingga roda perekonomian masyarakat desa bisa bertumbuh dan bisa menjadi berkembang mereka. Kemudian tentu kami mengharapkan juga dari partisipasi dari pemerintah desa dan juga warga ya, supaya secara bersama-sama juga tanpa harus menunggu kita sambil menunggu dari pemerintah daerah maupun pusat, tapi kita berswadaya seperti disinggung Pak Kades tadi, kita sudah sering melakukan kegiatan gotong royong, bekerja sama untuk mengantisipasi hal-hal yang memang dibutuhkan sekali dari sisi infrastruktur. Misalkan ada jalan-jalan yang berlubang, memang agak sulit dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, kita coba patungan, gotong royong, kita buat ditambal pakai semenisasi dan kerikil-kerikil batu. Tapi ya hanya sebatas itu. Ya, yang membutuhkan anggaran besar tentu pemerintah kecamatan dan kepala desa ya sangat terbatas. Nah, jadi itu harapan kami kepada masyarakat dan seluruh pemerintah desa supaya tetap kita bekerja sama untuk membangun desa dan membangun kecamatan Onolalu. Oke, baik, terima kasih Pak Camat dan juga Pak Kades Hili Namezawa, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan. Demikian tadi wawancara singkat kita bersama dengan kedua narasumber. Sebenarnya mungkin ini mewakili juga ya harapan dari masyarakat yang lainnya. Ini baru satu daerah atau satu wilayah yang kita datangi langsung ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga bagi pemerintah di luar sana, terutama pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda di kesempatan sore hari ini. Semoga tim RRI Nia Selatan bisa ke tempat Anda juga ya. Mencari atau juga melihat potensi-potensi apa atau juga mungkin apa kendala-kendala yang bisa disampaikan untuk menjadi aspirasi bagi pemerintah dari masyarakat tentunya. Sekian dan ya,